Mengenang Nabi kita Muhammad. Ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang-orang yang mengenang beliaulah, maka bagian daripada syariat beliau hidup. Bagian daripada apa yang beliau bawakan ini akan menjadi hidup. Kita walaupun sebetulnya sangat kecil andil kita dalam urusan ini, namun ketika kita hadir dalam majlis serupa ini adalah bagian yang kecil, namun insya Allah manfaatnya dan pahalanya sangat besar untuk kita sekalian. Amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, Allah lah yang memerintahkan untuk agar kita lebih kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut untuk tahu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut untuk mempelajari sejarah kehidupan beliau. Karena dengan mengenang sejarah beliau, mengetahui kehidupan beliau, itulah hakikat keberuntungan. Bahkan kemantapan iman pun bergantung dengan hubungan kita kepada Nabi kita Muhammad. Muhammad. Ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat, yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentulah keimanan mereka pun akan semakin kuat. Hubungan mereka pun dengan Allah akan semakin dekat. Masyaallah rahimahullah. Karena itu kita sangat perlu untuk lebih banyak menggali sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mengenal sejarah beliau, tentulah akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Akan tumbuh dari sana ikatan antara kita dengan beliau. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itulah ketika Allah menyatakan agar kita mengenal Nabi kita Muhammad. Tahuilah wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada kalian itu ada Rasulullah. Jangan dibayangkan Rasulullah sudah 15 abad yang lalu sudah kembali kepada Allah. Jangan dibayangkan beliau itu sudah meninggal dunia. Jangan dibayangkan beliau itu tidak ada bersama kita. Jangan dibayangkan beliau itu sudah berada di alam barzakh yang tinggi sehingga tidak ada hubungan lagi antara kita dan beliau. Hakikatnya hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW selalu ada. Walaupun beliau sudah berada di alam barzakh, tapi ikatan beliau itu dengan kita, hubungan beliau dengan kita itu sangat dekat. Bukan kita yang perhatian kepada beliau, tapi beliaulah yang lebih perhatian kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, perhatian beliau ini adalah tanda cinta beliau kepada umat ini. Beliau tidak satu pun dari umat ini yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semua kita dicintai, tapi apakah yang dicintai itu juga tahu dirinya kalau dicintai? Ini yang menjadi masalah. Ada yang dicintai, tapi dia tidak tahu kalau dia dicintai. Inilah yang memisahkan nanti. Ada orang-orang di akhirat nanti yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka dicintai, mereka ingin diselamatkan, mereka ingin dikeluarkan dari azabnya Allah, dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mendapatkannya. Alhamdulillah. Kenapa tidak didapatkan? Karena memang mereka tidak punya hati dengan Nabi Muhammad. Karena mereka tidak punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad. Mereka tidak ada kontak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kapan tempat kontak yang diwujudkan? Di saat apa tempat kontak yang harus diwujudkan? Di saat kita masih di dunia ini. Ketika kita memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad, kontak sama beliau. Saat ini kita punya hubungan, di akhirat nanti beliau akan cari, dan dengan insya Allah, dengan mudah akan Allah temukan kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang juga memiliki cinta kepada beliau. Masyaallah rahimahullah. Alhamdulillah, majelis maulid ini hakikatnya mengajak kita untuk sama-sama mengenang Nabi Muhammad, mengajak kita untuk bergembira ketika mengenang beliau, mengajak kita untuk mewujudkan cinta sama beliau. Kita tahu tadi dinyatakan bahwa kita sudah nyatakan bahwasanya beliau cinta sama kita, tapi apakah kita juga membalas cinta beliau itu? Inilah usaha kita dengan majlis-majlis serupa ini. Kita berusaha untuk juga mewujudkan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah menyatakan kepada kita, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah berikan, Allah kasih kepada orang-orang mukmin, Allah hadiahkan kepada orang-orang mukmin ketika Allah utus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada kita, ini adalah anugerah dari Allah. Beliau diutus kepada kita, ini adalah pemberian dari Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Berapa banyak yang Allah anugerahkan kepada kita? Semua itu hakikatnya melalui Nabi kita Muhammad SAW. Terutama keuntungan yang kita harapkan tidak akan kita dapatkan kalau tidak kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan tentang pribadi beliau, tentang diri beliau. Utitu mafatiha khazainil ardh. Allah berikan kepadaku kunci-kunci kekayaan bumi. Ada riwayat utitu mafatiha khazainil ardh was samawat. Allah berikan kepadaku kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi, apapun sifat, baik yang sifat materi ataupun rohani, Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau menyatakan, setelah beliau mendapatkan semua ini, setelah Allah SWT berikan kepada beliau dari berbagai macam ini, beliau menyatakan, innama ana qasimun wallahul mu'ti. Aku cuma yang membagi-bagikan, tapi hakikat pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita bawakan gambaran-gambaran serupa ini tentang apa yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terkadang kita masih bertanya-tanya, bahkan kita belum sempat terbayang apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat mengetahui pemberian-pemberian itu apabila kita melihat sejarah beliau. Kita tahu sejarah beliau, kita tahu keadaan beliau di dalam hidupnya, apa yang dihadapi ataupun yang datang dari beliau, yang dihadapi oleh para sahabat-sahabatnya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Beliau pernah menggambarkan tentang pribadi beliau itu, bahwasanya beliau itu beda dari semua manusia yang ada. Beda dengan kita, tidak serupa dengan kita. Lastu hayatikum, aku tidak serupa dengan kalian. Karena kita sendiri juga masih ada orang yang bodoh yang mengira beliau itu manusia dan kita manusia, lalu dengan semena-mena mereka nyatakan sama kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini pastilah orang yang bodoh. Bagaimana bisa disamakan beliau dengan kita? Kalau beliau sendiri sudah menyatakan, lastu hayatikum, aku tidak serupa dengan kalian. Beliau itu beda dengan kita, masyarakat orang yang berumur. Dimanapun kalau kita ingin ungkap pribadi beliau, kehidupan beliau, sejarah beliau, pastilah beliau itu sangat beda dengan kita. Kalau gambaran secara umum, belum saya bawakan, tapi hal-hal yang luar biasa yang ada pada diri beliau. Kalau kita ungkapkan saja sejarah seseorang yang dianggap orang besar, carilah orang dengan apapun yang mereka dapati dari kebesaran menurut biografinya dan sejarah. Mungkin orang akan mengenal orang tersebut atau orang yang dianggap besar itu, lalu disebutkanlah simpulan orang ini hebat, orang ini luar biasa, dibawakanlah bagian daripada sejarah kehidupannya, biografinya. Coba kalau kita lihat, kita kenal orang ini, orang tuanya siapa. Kadang-kadang belum tentu tahu orang tuanya siapa, gak jelas bahkan orang tuanya. Taruhlah ternyata orang tuanya ketahuan, mungkin bapaknya dikenal, ibunya udah gak ketahuan tadi. Kalau kita anggap ya ibu bapaknya udah dikenal juga tidak apa, apakah langsung kakeknya juga bisa dikenal? Udah langsung putus. Lalu kita kembali, apakah mereka ini punya anak, orang ini punya anak? Belum tentu anaknya dikenal sama sekali, belum tentu anaknya dicatat sama sekali. Kalau seandainya kita lagi, apakah dia punya istri? Siapa istri-istri? Gak tercatat sama sekali. Kalaupun mungkin diungkap satu saja, walaupun dia mungkin pernah kesana kemari, sudah pindah ke sana sini, tetap aja banyak yang tercatat di dalam sejarah. Bagaimana dengan anak cucunya? Semakin jauh semakin sulit lagi untuk kita gali. Sahabatnya, mungkin ada 1-2 orang dari sahabatnya, pendampingnya yang dekat dengannya, itu yang tercatat. Tapi sejauh mana? Tidak akan panjang lebar, cuma dikenal begitu saja, singkat dan sangat praktis sama sekali. Masyarakat rahimahumullah. Dari bagian ini saja kalau kita bandingkan dengan junjungan Nabi kita Muhammad Muhammad. Ketika kita kenal Nabi kita Muhammad, beliau itu punya orang tua, diketahui orang tuanya siapa, ayahnya siapa, ibunya. Beliau punya kakek, diketahui, dicatat kakeknya siapa, istri kakeknya pun siapa, dari ibunya pun diketahui. Naik lagi ke atas, semuanya tercatat dengan jelas. Hidupan yang luar biasa. Kalau kita turun ke bawah, anak-anak beliau, semua anak beliau tercatat, nama-namanya ada. Bahkan dari perkawinan anak pun, dan mereka mempunyai anak, semuanya tercatat, tidak luput. Jadi cucu-cucu beliau semua dikenal, cucu beliau dicatat. Namun ada yang masyhur, ada yang juga tidak begitu dikenal secara umum, namun tidak lepas dari catat yang dicatat oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita secara umum. Ini saja sudah gambaran yang sudah. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita mengenal orang lain yang punya sahabat, berapa banyak orang punya sahabat?
Kita saja coba hitung dalam kehidupan ini kita pernah berapa punya sahabat kira-kira? Masih ingat nggak sahabat kita dari dulu sampai sekarang kira-kira berapa orang yang ada? Kadang-kadang mungkin yang pernah dulu sekolah SD atau sebelum SD lagi, dulu kelas 0 namanya, sebelum adanya TK macam-macam ya, naik lagi ya, SR, terus pindah ke SD, ini ya, SD, SMP, SMA, ya, ini secara umum ya, dan dari mereka itu berapa banyak yang kita ingat? Masih ada yang kita ingat? Tercatat. Masyarakat orang kita udah sulit. Taruh pembesar mana yang seperti itu? Kita sebutkan dia punya teman orang. Tidak tercatat, melainkan sangat sedikit. Tapi untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW coba itu. Kita kenal ada khulafaul arba'ah, sahabat dia. Ada al-asyaratil mubasysyirin bil jannah, 10 orang. Ada ahli Badar 313 orang. Nama mereka semua tercantum. Sejarah hidup mereka semua tercatat. Ahli Uhud yang ikut perang Uhud, ahli Badar, Khaybar, semuanya. Jadi sahabat-sahabat yang ada bersama beliau sampai ratusan ribu orang dari sahabat itu, tidak satu pun, hampir semua mereka tercatat nama-nama mereka dan kehidupan mereka, biografi mereka. Adakah seseorang punya sahabat seperti itu? Ini baru satu gambaran saja secara umum menunjukkan istimewanya Nabi kita Muhammad. Ini secara umum, ya bukanlah sesuatu hal sepertinya hal yang lebih banget. Ya cuma kenal, tapi adakah orang bisa menyebutkan nama-nama seseorang dengan sahabat-sahabat? Cuma Nabi Muhammad SAW. Sampai ratusan ribu sahabatnya dikarang oleh para ulama, kitab-kitab al-isabah fi tamyiz as-sahabah, ada lagi usdul ghabah fi ma'rifatil sahabah, terus banyak kitab-kitab yang tertulis tentang keagungan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ratusan ribu dicatat nama mereka, masya Allah. Ratusan ribu sahabat tidak luput dari perhatian. Ini menunjukkan luar biasa. Bukan hanya di situ, kita kembali lagi. Dia juga punya tempat-tempat, punya wadah-wadah di dalam rumah tangganya, punya tunggangan-tunggangan, semuanya tercatat. Beliau punya pedangnya tercatat. Ada berapa dicatat. Nama-namanya pun dikenal. Yang paling masyhur dikenal Dzulfiqar, nama pedang beliau. Punya tombaknya juga dikenal. Punya tamengnya juga, baju besi dan segalanya. Kudanya, ontanya, semua tercatat. Al-Qaswa, Dul, Ya'fur, dan nama-nama kendaraan dia, tunggangan dia. Semuanya tercatat masyarakat orang yang kuat. Tinggal kitanya kenal apa tidak, itu saja. Intinya apapun yang ada pada beliau tidak lupa. Sampai ucapan-ucapan beliau, setiap yang beliau ucapkan itu dicatat. Coba kalau ucapan kita tercatat, siapa yang mau nyatat ucapan kita? Apa arti omongan kita? Kita ngomong nggak ada yang baik-baiknya. Omongan kita tidak berarti. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ngomong satu patah kata pun, melainkan dicatat oleh para sahabat, diingat oleh para sahabat, dibawa. Karena itu berapa banyak ucapan Nabi Muhammad SAW. Semua ucapan beliau hikmah yang luar biasa, menunjukkan bimbingan dan keistimewaan. Ini semua keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Perbuatan beliau sampai cara duduknya dicatat, cara berdirinya, cara bangun tidurnya, cara di saat mau tidur, waktu makan, selesai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ke masjid, apa saja dari kehidupan Nabi SAW dicatat. Coba kita juga, kita bangun tidur, kita juga mau tidur, kita juga kadang-kadang kita makan, kita selesai makan, ada yang nyatat nggak gimana cara makan kita? Kita sendiri nggak nyatat, nggak peduli. Kadang-kadang makan nggak cuci tangan, kadang-kadang makan cuci dulu tangan, ya itu aja udah berantakan kadang ya. Belum lagi sejauh mana ya kita harus ya tolada nih, itulah dibuatkan bagaimana istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa. Kalau mau hal-hal yang luar biasa, inilah lebih lagi menunjukkan perbedaan beliau dari semua kita. Lastu kahai atiku, aku tidak serupa dengan kalian, kata Nabi kita Muhammad SAW.